Shalom Bapak Ibu saudara kasih, puji nama Tuhan. Pagi ini kita mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Tuhan Yesus di hari kemenangan ini. Kita boleh menikmati, mengecap segala kebaikan dan anugerahnya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 118 ayat 15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah umat yang menikmati kemenangan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya di Golgota. Puji Tuhan. Kita angkat suatu pujian kita pada Dia. Belum pernah ada Tuhan kasih di dunia seperti ini. Haleluya. Haleluya. Menebus dosa, keselamatan kau kerjakan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan yang sanggup memulihkan, mengubah hidup kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus.
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, haleluya. Ini Tuhan ungkapan hati kami. Kami mengagumi segala pengorbanan-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Ku kagumi dalam hati, haleluya, dan duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Haleluya, haleluya, oh, amin, amin, haleluya Yesus, haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah umat-umat yang menikmati kemenangan itu. Kami adalah umat-umat yang menikmati pemulihan itu Tuhan. Kami umat-umat yang menikmati kemenangan Bapa. Oh, haleluya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, tidak ada kasih seperti kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Kami mau tetap mengimani dan memperkatakan dalam hidup ini, Engkaulah Allah dalam kehidupan kami. Engkau Yesus senantiasa dalam kehidupan kami. Kami umat-umatnya selalu bergairah untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh Roh-Mu terus dalam kehidupan kami Bapa. Dengan situasi keadaan apapun Tuhan, Engkau menjanjikan, karena janji-Mu Bapa selalu yang menghidupkan iman kami. Kemenangan itu Tuhan berikan bagi kami Bapa. Kami bisa melewati itu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih bagi kami mengalami sakit, kami yang susah, kami mengalami beban berat. Kami percaya di hari Paskah ini, kemenangan ini dengan iman jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami umat-umat yang akan mengecap segala anugerah-Mu terus dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami memuji-puji Engkau, kami muliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama katakan amin. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Menikmati kemenangan Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran Kristus selalu akan tetap menyertai orang-orang yang hidup di dalam Dia dengan sungguh-sungguh. Kasihkan sukacita, salam satu dengan yang lain dengan lambaikan tangan kita. Paskah ini kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
oleh darah anak domba kita mendapatkan kemenangan. Kuasa intimidasi, kuasa si jahat, kuasa iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita, karena Yesus yang terbesar tinggal dalam diri kita. Haleluya Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Kau buat kami indah di hadapan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Engkau buat kami berharga di mata-Mu. Siapakah kami Tuhan? Engkau beri kepada kami kemenangan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Haleluya. Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Benar Tuhan, kami semakin kagum akan terus pengorbanan begitu besar. Haleluya Yesus Tuhan. Yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan Engkau. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan.
hidup kami ini ada karena Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami menyadari siapakah kami ini, yang telah Tuhan tebus dengan harga yang mahal, dengan kematian-Mu di Golgota. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau bukan saja Tuhan yang disalib dan dikuburkan, tapi hari ini kami bersama-sama seluruh umat yang percaya kepadamu merayakan hari kebangkitan Allah yang bangkit dari kubur dan Allah yang berkemenangan. Dan kalau Engkau berkemenangan Tuhan, kami percaya, kami semua yang percaya menaruh kepercayaan kami kepadamu, hidup dalam kemenangan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kami bersyukur, sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Dan kami siap menerima firman-Mu, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sambut kebenaran firman. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali Bapak Ibu, pagi hari ini saya boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah perayaan Paskah. Ya. Saya percaya bahwa hari ini kita semua memperingati satu hari, yaitu hari yang luar biasa karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia mati dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Semua orang saya percaya tahu itu dan hari ini memperingati kebangkitan Tuhan. Tapi saya yakin tidak semua orang yang memikirkan perkara-perkara surgawi. Itu sebabnya mengapa dalam kehidupan kekristenan kita tidak semua orang dibangkitkan secara rohani dan tetap hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tanpa pengharapan. Tapi kalau engkau tahu siapa Allah yang engkau sembah, bahwa Dia adalah Allah yang bangkit, engkau akan memikirkan perkara-perkara di atas. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan Allah bukan berarti Allahnya dua, ya, jangan keliru. Duduk di sebelah kanan itu melambangkan kekuasaan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah Bapak Ibu, seringkali kita mencari perkara-perkara yang di dunia ini. Kesuksesan, kenyamanan, bisnis, kesuksesan yang diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Akhirnya ketika kita gagal, pandemi COVID-19 membuat semuanya berantakan. Walaupun di sisi lain ada yang malah sukses, kita hopeless. Tidak ada harapan lagi. Apalagi kalau sakit, terpapar virus corona, harapannya adalah tidak bisa sembuh. Saya percaya mujizat masih ada. Tetapi kenyataannya Pak, nafas kami ini hanya dibantu oleh ventilator. Tanpa ventilator kami tidak bisa bernapas dengan lega. Akhirnya kita menyerah dan ketakutan dan membuat kita akhirnya meninggal.
Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Sukacita surgawi, kemenangan. Dunia tanpa batasan waktu sebagai ahli waris surgawi. Dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya sangat yakin dan percaya kalau pikiran kita, tujuan hidup kita di dalam Tuhan sebagai umat-umat yang percaya, memikirkan perkara-perkara yang di atas, tidak akan ada lagi ketakutan dalam hidup ini. Masalah bisa terjadi, sakit bisa saja membuat kita terpapar, tapi kita tidak akan putus asa dan menyerah. Sebab Allah yang disembah berkata, aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Nah Bapak Ibu, kita masih pada tema kita triwulan kedua ini, jejak kaki Tuhan. Ya. Hari Jumat Agung yang lalu sudah saya singgung tentang kehidupan Daud. Nah pagi hari ini subtema kita dalam Paskah ini adalah jemaat yang dibangkitkan. Ya, jemaat yang dibangkitkan. Mari kita membuka Alkitab kita, membaca kitab Ulangan pasal 28 ayat 12 dan 14. Ulangan 28 ayat 12 dan 14 berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, ya, persoalannya kita mendengarkan apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu bisa melihat betapa dahsyat Allah kita itu. Ya. Dia adalah Allah yang 24 jam penuh memperdulikan Anda. Takut apa lagi? Yang menyertai kita itu lebih besar dari masalah kita. Jangan takut. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kata jangan takut ada 365. Jadi tiap hari Tuhan ngomong jangan takut, jangan takut, jangan, sampai setahun loh. Nah kalau kita masih takut, itu ya maaf kata, kita itu tidak menghargai kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan, membeli kita dengan harga mahal. Nats kita berkata 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata seumpamanya orang suka berandai-andai ya. Andai kata aku ini kaya, wah betapa enaknya naik turun mobil, rumahnya besar. Udahlah pokoknya nggak ada kesusahan. Siapa bilang? Coba kita wawancara dengan konglomerat, punya enggak kesusahan? Di dalam dunia ini kamu akan merasakan sengsara.
termasuk anak-anak Tuhan. Tetapi kuatkanlah hatimu sebab aku ini sudah menang atas semuanya itu. Itu kebangkitan. Jangan kita bicara masalah kebangkitan tetapi kita masih hidup dalam perkara-perkara yang lama. Perkara yang di dunia ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Percuma Hosea kowe khotbah percuma. Nyatane kowe lara rak mari-mari. Nyatanya uripmu itu ya begitu terus loh. Lah kalau seperti itu ya saya tidak akan khotbah. Kenapa saya khotbah? Karena ada perubahan, ada kebangkitan. Saya barusan tadi posting Rest in Peace. Kita nggak punya damai. Nanti kalau sudah mati dalam damai ngapain? Nunggu sampai mati. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kata Yesus. Dan apa yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Itu perkara-perkara surgawi. Lah kalau kita pikirannya yang lain-lain, yang macam-macam, jangan salahkan Tuhan dong. Tuhan itu mau kita ini damai, sejahtera, sukacita. Tidak dirundung masalah terus. Ketakutan terus. Loh, saya ngomong ini bukan berarti sok loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sok ya Pak Hosea. Woe nak terpapar virus corona rasa loh. Jangan berkata begitu. Saya juga bisa terpapar, bukan tidak bisa. Tapi saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Itu masalahnya. Karena orang-orang yang dibangkitkan memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau terpapar virus corona harus meninggal ya sudahlah. Sudahlah, nggak perlu susah. Ngapain? Janganlah diberi hatimu gelisah. Percayalah akan daku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tidak perlu kita cari real estate yang bebas virus corona. Di rumah Bapak ada banyak tempat tinggal. Pak lah itu namanya meninggal. Iya. Suka meninggal? Loh lah katanya di dunia susah. Dijak meninggal enggak mau. Saya bukan mengajak Bapak Ibu untuk bunuh diri massal. Tetapi saya ingin memberikan tahu kepada kita sekalian, termasuk jiwa saya pribadi, bahwa aku mempunyai rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan, itu saja. Bapak Ibu, bukti kebangkitan Kristus begitu kuat, ya, sehingga itu telah meyakinkan banyak orang yang dulunya menganut paham skeptis, ya, bahasa Inggrisnya itu skeptical, artinya apa? Sinis. Yesus bangkit, Allah, bukti nendi? Kowe ora dhewe Yesus bangkit. Ya. Thomas muridnya Yesus saja tidak percaya, skeptis. Sebelum aku mencocokkan ujung jariku ke bekas luka di rusuknya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Alkitab menulis 6 hari sesudah itu, kalau nggak salah ya, nah berapa hari pokok, di tempat yang sama di mana Thomas itu ngomong, dalam pintu yang tertutup Yesus menampakkan diri. Thomas, ulurkan tanganmu, tusukkan rusuk
Thomas berkata apa? Ya Tuhan. Tidak bisa. Thomas akhirnya dia nangis terharu. Bahwa dia itu sudah mengikut Allah yang benar-benar Allah. Yang bangkit dari kematian. Kamu percaya setelah kamu melihat, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu perkara-perkara surgawi. Kalau kita selalu mikirkan perkara dunia, bukti nendi, tidak akan ketemu Bapak Ibu, tidak akan ketemu. Saya kadang-kadang kalau sudah mentok, sudah Tuhan, tidak tahu aku. Yang selanjutnya adalah urusan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus belajar seperti itu. Dan saya buktikan Allahku itu dahsyat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kita lihat itu gambarnya C.W. Lewis dari Inggris. Akhirnya bersama sahabatnya G.R.R. Tolkien dan kemudian menyusul George Maxwell dan semua orang percaya Yesus bangkit. Bapak Ibu, tidak main-main loh. Yesus itu benar-benar bangkit. Banyak orang hari-hari ini yang dari kepercayaan lain, Tuhan memperlihatkan diri. Dan akhirnya bertobat. Sehingga apapun yang terjadi, hanya Yesus Tuhan. Nah mari kita yang sudah percaya puluhan tahun, sudah diselamatkan dalam anugerahnya, jangan lagi hidup dalam kekhawatiran. Mari kita hidup dalam kebangkitan Tuhan. Tinggalkan cara hidup yang lama dan bangkit bersama Dia. Ada 3 hal proses yang Tuhan rencanakan untuk kita. Kalau kita lihat kata dibangkitkan itu berarti Allah yang membangkitkan kita. Dan kata kuncinya adalah mau. Apakah kita mau kalau Tuhan bangkitkan? Itu berarti kita menjadi jemaat yang bangkit, mempunyai proses aktivitas ya, dan prioritas. Ada prioritas, bukan gak ada. Itu namanya jemaat yang hidup. Tuhan berikan prioritas, tidak kalah terus. Puluhan tahun gitu terus. Bangkit. Kita memiliki Allah yang hidup. Jangan lagi tenggelam, larut dalam duka. Sebab Allah adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya. Ada 3 proses yang Tuhan rencanakan untuk kita. Ya. Ada 3 proses yang Tuhan rencanakan untuk kita. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Dalam bahasa Inggris ditulis, God will open to you His good treasure in the sky. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya untuk kita. Karena apa? Karena engkau melayani. Ada upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan melayani Dia. Kalau engkau bisa melayani, kenapa enggak? Enggak usah ditunjuk, kamu yang melayani. Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Itu namanya orang yang benar-benar melayani, mencari Tuhan dan mengasihi Dia. Ya. Nanti kalau saya ngomong mungkin menyakitkan, ya.
Ada jemaat lain berkata, sudahlah Pak Us ya, tidak usah terlalu dipikirkan. Tuhan itu tidak ngemis-ngemis pelayanan. Saya ini merasa nggak enak kalau ngomong seperti itu. Sangat sensitif. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Selalu dalam Tuhan itu ada jalan. Tuhan selalu mengajak kita untuk melayani Dia. Ya. Nah, bagi orang yang melayani Tuhan, God will open to you His good treasure in the sky. Perbendaharaan Tuhan itu diberikan kepadamu. Dahulu saya muda, sampai sekarang menjadi tua. Ini kata-kata saya, bukan Daud. Saya belum pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta roti. Saya ngomong gini, bukan Daud. Saya ngomong, saya membenarkan apa yang dikatakan Daud. Dan bukan hanya ngomong, saya buktikan. Tuhan itu dahsyat sekali. Ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan akan membuka bagimu bukan hanya perbendaraannya saja. Saya baca di kamus ditulis harta kekayaannya. Tuhan akan ikut campur dalam segala pekerjaan. Tuhan itu baik. Ya, karena itu tema kita setahun adalah Tuhan itu baik. Mazmur pasal 1 ayat 3 berkata, apa yang Tuhan katakan lewat Mazmur 1 ayat 3. Di sana Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, apalagi yang membuat kita tuh leda-lede ya, bahasa sehari-harinya itu. Kalau saya dengar Pak Joko Dinar itu ya, leda-lede katanya. Leda-lede Pak Us ya. Enggak tahu leda-lede itu apa ya. Kenapa sih kita enggak langsung antusias? Tuhan terima kasih. Walaupun aku belum melihat, wah nyanyian pujiannya memang berkata begitu. Meskipun aku belum melihat aja belum tentu percaya, apalagi tidak melihat. Nah Bapak Ibu, apa saja yang dibuatnya berhasil sebab engkau itu spesial. Ada harga bagi setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Kalau mungkin terlalu panjang nanti kalau saya uraikan. Kalau saudara lihat dari sudut sains ilmu pengetahuan, kejadian manusia, wow, dahsyat. Manusia bisa menciptakan robot, tetapi tidak bisa sama seperti Allah menciptakan manusia. Karena robot hanya bergerak dari sensor saja. Begitu sensornya ditutup, bingung dia. Allah tidak bisa menciptakan manusia seperti itu. Manusianya akan berkata, banyak jalan menuju Roma. Motivator dan berkata, tidak usah khawatir, banyak jalan menuju Roma. Tapi saya ingin katakan, kekhawatiran yang Tuhan jamin adalah bukan hanya kekhawatiran, tetapi dengan iman kita mengalahkan segalanya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan memberi hujan pada musimnya. Karena engkau spesial, ya. Karena engkau spesial, Tuhan akan memberikan hujan pada musimnya. Tidak waktu menanam engkau kekurangan air dan kering. Pada waktu panas sekalipun mengalami banjir. Ya, karena kita menggerutu ya. Musim kekeringan,
Tuhan tidak kirim air. Musim panas malah Tuhan membuat banjir, tanaman rusak semua. Tapi Tuhan akan memberikan semua tepat pada waktunya. Jadi kalau engkau berhasil itu bukan karena kehebatanmu yang punya skill atau gelar sampai S3, tetapi karena Allah itu memberimu semua tepat pada waktunya, pada musimnya. Itulah Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Tuhan. Jadi pada pagi hari ini dalam kita merayakan kebangkitannya, satu hal yang ingin saya tekankan, jangan ragu lagi. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, maka dia akan bertindak. Jangan lagi berkata, aduh. Kalau kita selalu berkata, mana Tuhan? Buktinya bertahun-tahun aku cari pekerjaan gak dapat. Tapi hari ini kok masih makan gak? Pertanyaan saya. Masih Pak. Berapa kali? 3 kali Pak. Kadang-kadang ada yang 4 kali. Sudah toh. Karena kita hari ini gak masih makan. Kecuali hari ini Tuhan tidak memberi kita makan. Apakah kamu hari ini masih makan? Enggak tuh Pak. Nah besok perlu dibantu, hari ini perlu dibantu, diajak makan ya, supaya jangan kelaparan. Kan gitu. Tapi kalau hari ini engkau masih makan, lah kenapa engkau khawatir untuk hari esok? Tuhan memeliharakan kita hari lepas hari, itulah Tuhan kita. Mana yang diberikan umat Israel itu diberikan tiap hari. Begitu bangun tidur dia buka pintu, mana sudah disediakan Tuhan. Tapi ada juga umat Israel yang serakah. Wah, sopo ngerti ya, besok itu nanti tidak ada mana turun bi. Stok sebanyak-banyaknya. Besoknya Bapak Ibu tahu mana itu jadi apa? Ulat busuk. Sayang umat Israel waktu itu nggak tahu pengawet ya, pakai pengawet apa supaya bisa awet sampai berhari-hari. Pakai pengawet aja masih ada expire date-nya. Saya kalau beli roti Perjamuan Kudus, selalu saya lihat expire date-nya. Jangan sampai kita semua makan roti Perjamuan Kudus yang expire date-nya sudah berlalu. Itu dunia. Tapi Tuhan itu lain. Tiap hari memberikan kita makan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pukul 8 kurang 10 menit sudah saya selesaikan. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Ya. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Karena engkau spesial di mata Tuhan, maka segala pekerjaanmu itu akan diberkati Tuhan. Tapi engkau harus bekerja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kesalahannya kita manusia itu, Allah itu kan luar biasa toh Pak. Yes, Tuhan dahsyat, yes. Tapi kita harus bekerja. Tidak ada uang turun dari langit tanpa bekerja. Ya, karena engkau spesial di mata Tuhan, maka segala pekerjaanmu akan dibuat berhasil, kata Mazmur pasal 1 ayat 3 tadi. Ya. Tetapi engkau harus bekerja, lakukan sesuatu dalam hidupmu, jangan menganggur. Apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan. Kitab Pengkhotbah mengatakan apa yang engkau temui, kerjakan itu. Elisa ketika dipanggil Tuhan menjadi nabi, ia seorang pekerja keras dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat 19 dan 20 berkata, setelah Elia pergi dari sana,
ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bayangkan, membajak dengan 12 pasang lembu itu kayak apa? Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jadi Elisa ini bukan orang yang leha-leha, tapi dia tuh pekerja keras. Dalam keadaan bekerja keras, Elia yang sudah menjadi nabi Allah, dia melemparkan jubahnya. Kamu sekarang menjadi nabi, ganti saya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Kalau hari ini saudara sekalian adalah pengusaha yang berhasil, beranikah kita seperti Elisa? Ketika Tuhan panggil, hari ini juga engkau melepaskan semua. Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikuti Elia. Katanya, yang kata Elisa ya, bukan saya. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Elisa tidak berkata, nanti dulu Pak, terus harta benda saya piye? Tak urusannya dulu. Itu yang seperti itu saya, bukan Elisa. Saya ketika dipanggil, saya masih punya percetakan. Tante saya ya, yang sekarang sudah meninggal, belum lama. Dia manggil saya, nama Tionghoa. Loh Cuan itu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta gitu, apa ya misi ngurusi percetakan? Oh iya loh, iya. Kok aneh ya? Loh lagi BI boleh kok. Sinode saya boleh. Bukan lalu jadi pendeta terus dijuali kabeh jadi pendeta. Go boleh GBI. Tapi saya berniat untuk menjual. Tak jual kalau memang untung. Jadi kalau enggak untung, enggak saya jual. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, adik saya bilang, harganya dinaikkan, dan laku dan berhasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, Elisa dia menjawab, kemudian jawabnya kepadanya, ya ini Eli yang menjawab, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Dan Elisa dia memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Ulangan tadi pasal 18 ayat 12 sampai 14 tadi ada janji Tuhan. Mengikut dia supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan dalam kita. Bahwa orang-orang yang mengikuti jejak kaki Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang dibangkitkan dan menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya.
kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau Allah yang hidup dan tetap tinggal dalam kami. Benar Tuhan. Dan seyogianya Tuhan, kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Engkau ada. Tidak lagi memikirkan perkara yang di bumi. Sebab dunia ini fana. Dunia ini sementara Tuhan. Tetapi di dalam Engkau ada janji-janji kemenangan. Dari hari lepas hari. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai Tuhan datang kembali. Tanamkan firman-Mu ketika suara hamba-Mu berhenti berbicara. Untuk membentuk kami menjadi jemaat-jemaat yang terus dibangkitkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali waktu kepada Ibu Manurung. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat semakin tinggi kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, kita diharap untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara melakukan 3M. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Kemudian jemaat diharapkan langsung pulang setelah selesai ibadah demi membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Salam sehat, damai Tuhan Yesus beserta kita. Ibadah Minggu 11 April 2021, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sopan Manurung. Ada kebaktian WBI Kamis 8 April pukul 17 atau pukul 5. Tolong bagi yang mau mengikuti ibadah, kita ingat hari Kamis ya Bapak Ibu-ibu yang kasih. Dengan protokol kesehatan usia bebas, yang penting sehat dan tidak sedang sakit. Dengan tema wanita yang memiliki hati melayani. Mengingat ini musim pandemi COVID bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberi keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil, pengantar pulang mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Usea. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan diberkati pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami memiliki Allah yang dibangkitkan, Allah yang bangkit bersama-sama kami. Sehingga kami tidak perlu larut lagi dalam ketakutan yang berkepanjangan. Sebab kami memiliki Allah yang dahsyat, yang berkuasa atas semuanya, Allah yang bekerja melampaui akal pikiran kami. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami undur daripada Engkau dan kembali kepada dunia.
Tetapi kami semakin hari Yesus semakin dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkerajaan dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi ahli-ahli waris surga. Tuhan, kami terus berdoa bersyafaat, kiranya tangan kuat kuasa Allah melenyapkan virus corona. Benar, Yesus. Karena bagi Tuhan segala sesuatu ada waktunya. Benar Tuhan. Kami percaya virus corona akan lenyap dari seluruh muka bumi. Dan suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara boleh bersukacita beraktivitas kembali. Haleluya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas Indonesia. Dan nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir dan berkati Tuhan Terima kasih. segenap pemirsa yang akan menyaksikan ibadah dan mengikuti ibadah online sebentar sore. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerahnya menjadi ahli waris surga, kekal selama-lamanya, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, terus menyertai engkau, dimanapun engkau berada segenap aktivitas pekerjaanmu, disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.